Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandi Citrus Diva dari kelas 11-7 SMA Negeri 3 Jayapura. Video saya kali ini ingin memenuhi tugas dari Ibu Anggi tentang teks literasi atau mengulas sebuah karya sastra. Sebelumnya, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1441 Hijriah. Nah, langsung saja saya akan mengulas sebuah karya sastra. Sebelumnya, teks literasi memiliki 5 struktur. Yang pertama ada identitas. Berhubung sumber literasi saya adalah buku, jadi saya akan menyebutkan identitas dari buku ini. Yang pertama, buku ini memiliki judul Alone. Buku ini saya baca pada tanggal 20 April 2020 atau sebelumnya juga pernah saya baca di tahun 2019. Buku ini memiliki banyak tokoh, tapi saya akan menyebutkan 12 tokoh yang paling menonjol dalam buku ini, yaitu ada Nadine Adela Ulani, Kevin Arsenio, Laras sebagai mama, Alif sebagai papa, Muhammad Fatih Ariski, Fiona, terus ada juga Om Haris, Bang Iki, dan juga Feli. Kita lanjut. Penulis dari bukunya adalah Chelsea Karina. Penerbit dari buku ini adalah Rans Publisher. Terus kurang lebih jumlah halaman dari buku ini ada 272 halaman. Ya, 272 halaman. Baik, struktur yang kedua adalah orientasi. Nah, di buku ini yang membuat saya tertarik dalam membacanya yaitu penulis mampu membuat pembaca hanyut dalam ceritanya. Seakan-akan pembaca yang menjadi tokoh utama dalam buku tersebut. Dan juga ketika saya membaca, hati saya benar-benar hanyut dan membuat air mata saya tidak bisa berhenti sampai cerita ini selesai. Nah, kita lanjut ke struktur berikutnya yaitu sinopsis. Sinopsis dari buku tersebut yaitu Della yang dituduh membunuh kakaknya sendiri, yaitu Kevin, membuat seluruh keluarganya tidak ada satupun yang percaya pada dirinya. Ia tinggal seorang diri. Di sekolah, ia mempunyai satu-satunya orang yang percaya pada dirinya, yaitu sang kekasih, Fatih. Ayah Della adalah kepala yayasan di tempat ia bersekolah. Tak ada seorang pun yang tahu bahwa Della adalah anaknya. Della memiliki kembaran bernama Dila, yang sangat disayangi oleh keluarganya. Begitu juga dengan Kevin yang satu sekolah dengan Della dan Dila. Fatih, satu-satunya orang yang percaya sama Dila, akhirnya tidak mempercayai Della setelah Dila menceritakan apa yang sebenarnya tidak terjadi kenyataannya. Kesepian yang dialami Della membuat dirinya melakukan self-injury. Selain itu, ia juga tidak dapat tidur jika ia tidak mengkonsumsi obat tidur. Hingga Kevin sang kakak mengetahui adiknya Della melakukan hal-hal yang seharusnya tak dilakukan oleh Della, membuat ia tersadar bahwa bagaimanapun Della adalah adiknya. Tapi hal itu tidak berlangsung lama, hingga pada akhirnya semua keluarga Della termasuk Fatih tak satu pun percaya kepadanya hingga ia dimasukkan ke rumah sakit jiwa oleh ayahnya. Om Haris dan Bang Iki lah yang mengeluarkan Della dari tempat tersebut. Setelah beberapa hari Della keluar dari rumah sakit jiwa, ia dikeluarkan dari sekolah dan ia bertemu Fiona di makam Kevin. Hingga pada suatu hari Della dijebak oleh Fiona dengan Dito. Dito menelepon Kevin bahwa Fiona sedang disandra, dan setibanya Kevin dan keluarganya, ia melihat Della yang sedang menyandra Fiona. Tak lama polisi mau menangkap Della, namun Della memberikan pesan kepada semua keluarganya termasuk Fatih. Kemudian tembakan peluru meluncur tepat di dada Della. Semua terbongkar bahwa Della tak bersalah, melainkan ia dijebak, hingga Della harus dioperasi dan koma. Sebelum Della koma, ia menyampaikan bahwa di dalam laci Della ada file yang membuktikan bahwa Della bukan pembunuh dari kakaknya sendiri, yaitu Kevin. Setelah semuanya mengetahui kebenarannya, mereka hanya menyesal karena sang pembunuh Kevin bukanlah Della. Selama Della koma, Feli, Bang Iki, Om Haris, dan Fiona memindahkan Della untuk menjalani pengobatan di negeri Paman Sam. Tak ada satu keluarga pun yang mengetahui bahwa Della dipindahkan ke luar negeri. Mereka hanya mencari Della dan menyesali perbuatan mereka. Selama Della di luar negeri, ia berhasil sembuh, namun ia mengubah semua penampilannya termasuk namanya, agar tidak dikenali oleh siapapun kecuali keluarga Om Haris. Fiona lah yang selama ini menjaga Della dalam penyembuhan. Della mengubah namanya menjadi Nadine, dan ia bertemu Fatih di sebuah taman, tetapi Fatih tidak mengenalnya sama sekali.
Fatih pergi ke negeri itu karena disitulah tempat impian Della. Nah, struktur berikutnya yaitu bagian analisis. Dari analisis ini ada dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Dari unsur intrinsik, yang pertama ada tema dari novel tersebut yaitu keluarga dan cinta. Kedua, tokoh dan penokohan. Yang pertama ada protagonisnya yaitu Della, Kevin, Om Haris, Bang Isi, dan Sally. Yang kedua ada antagonis, Dila, Laras, Alif, Dito, dan Fiona. Yang ketiga ada tritagonis, Kevin dan Fatih. Sebenarnya Fiona ini dia baik tapi menjadi jahat kemudian menjadi baik lagi. Langsung yang ketiga ada alur. Alur dari novel ini adalah campuran atau maju mundur. Yang keempat ada latar. Yang pertama latar waktu, yaitu malam, pagi, sore. Latar tempat ada rumah Della, rumah sakit jiwa, rumah sakit, sekolah, dan rooftop. Yang ketiga ada latar suasana, yaitu sedih, tegang, dan kecewa. Lanjut, yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang dari novel ini adalah orang ketiga. Yang berikutnya yaitu ada gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dari novel ini adalah hiperbola, ironi, dan litotes. Mungkin ada banyak lagi, cuman yang paling menonjol adalah 3 tersebut. Lanjut, yang terakhir adalah amanat. Amanat yang dapat kita ambil dari novel tersebut, jangan cepat mengambil kesimpulan jika belum mengetahui bukti sebenarnya. Yang kedua ada unsur ekstrinsik. Yang pertama itu latar belakang penulis. Nama penulis adalah Chelsea Karina Aulia. Kedua, status penulis, pelajar di SMA Negeri 7 Depok. Yang ketiga, tanggal dan tahun lahir penulis 23 Juni 2003. Anak kedua dari 2 bersaudara. Kedua adalah latar belakang masyarakat. Cerita ini ditulis memiliki latar belakang masyarakat, yaitu penulis yang masih berada di bangku sekolah dan penulis sendiri memiliki sifat pemalu ketika berhadapan dengan orang banyak. Maka penulis menceritakan semua idenya melalui jejaring media tulis. Yang terakhir yaitu nilai-nilai kehidupan pada masyarakat. Nilai-nilai pada kehidupan masyarakat yang bisa kita ambil yaitu jangan pernah sekali saja kita menjudge orang yang kita tidak akrab. Bahkan keluarganya pun bisa salah dalam menilai anggota keluarganya. Jika ada masalah, lebih baik bicarakan secara baik-baik dan mencari buktinya agar tidak terjadi selisih paham. Nah, ini adalah struktur yang terakhir, yaitu evaluasi. Di evaluasi ini kita menilai kelebihan dan kekurangan dari buku. Yang pertama adalah, aku nyebutin kekurangannya ya, itu dari covernya. Ini covernya ada yang licin tapi ada yang smooth juga, jadi mending bagusan pakai yang smooth gini, karena kalau yang licin nanti dia gampang banget dikupas gitu plastiknya, jadi enakan kalau yang smooth aja gitu. Nah, kalau yang licin juga karena ada garesan kelihatan banget, jadi enakan pakai yang smooth. Terus kertas dari buku ini kualitasnya masih standar, jadi masih kurang. Dan berikutnya itu kelebihan dari buku ini, gimana ya, bener-bener bikin pembaca tuh hanyut banget dari buku ini. Terus ceritanya ini dia benar-benar bisa kita menangis sampai ceritanya selesai. Mungkin segitu aja dari bagian evaluasi. Nah, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bagus evaluasi saya dapat menarik perhatian kalian. Semoga buku ini kalian suka, sama seperti saya suka banget sama buku ini, jadi kalian juga harus baca. Jadi begini bagus, harus kalian baca juga. Jangan lupa untuk baca buku. Bye.